2014 itu terdiri dari 20. Dibuka di dalam Al-Quran surat yang ke-20, surat apa? Surat Toha. 14 ayatnya. Mengatakan apa ayatnya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Artinya sesungguhnya saya ini yang berfirman adalah Allah. Sesungguhnya saya, innani, sesungguhnya saya, iku ana, yo saya. Diulangi kedua kali, sesungguhnya saya, juga saya, iku Allahu, Allah. Mana hidup tadi Pak dalam diri jenengan berfirman seperti itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Hidup itu berarti Allah gak jauh Pak ya, gak jauh. Fa'budni hirroh, nyembau nang aku, sujudo mung nang aku, bercintau hanya pada aku, pujalah hanya pada aku. Fa'budni wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat li dzikri, semata-mata untuk mengingat padaku. Berarti dilihat dari ayat ini saya mengatakan sholat khusyuk itu wajib. Terserah ada yang mengatakan sunnah, monggo. Tafsir al-mutasabbihat Al-Quranul Qadim wajib. Wajib Pak. Khusyuk itu apa? Hanya ingat pada Allah, hanya sadar dalam dirinya itu Allah. Berarti dia olehnya sholat semuanya karena Allah. Makanya niat setiap sholat kan di belakang ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi mengapa kita selama ini masih ingat pada si doi, ingat pekerjaan, ingat macam-macam? Jawabannya mudah, karena roh kita ini dikuasai sifat basariyah lewat nafsu nafsiyah dan amar ini. Rasulullah mengajarkan dinul haq termasuk sifat 20 ini untuk mendidik sifat basiroh jenengan iki kuat terus ngelawan basariyah. Akhirnya ruh ini sama-sama menyembah pada Allah. Itu Pak. Bun, lanjut. Bakok iku kekal. Roh iki Pak ya. La yamutu wala yahya, tidak mati tidak hidup, masih kebuku roh. Ini maksudnya Allah itu bako, kekal, tidak mengalami kematian. Ndak. Wis, saya masukkan di dalam diri kita, sing mati itu jasad Pak. Dari tanah kembali ke tanah lagi. Roh ini bertanggung jawab Pak, mboten mati. Roh niki mboten mati. Dia bertanggung jawab selama ada di dunia. Bahasa syariat. Bahasa hakikatnya, roh ini tugasnya wajib untuk bisa kembali kepada Allah, bertemu Allah. Wajib. Bagaimana hukumnya orang-orang yang mengingkari tidak mau bertemu Allah? Mungkin dibuka di dalam surat apa, saya lupa ya. Ayatnya gini, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mungkin yang YouTube dibuka, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara,
Sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang yang mendustai pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dia dikuasai sifat basariyah, gak bisa kembali. Kalau roh itu sudah kembali kepada Allah, maka itulah yang kumaksud sifat baqo, kekal. Khalidina fiha abadan. Di mana roh itu akan kekal? Kalau di surga kekal di surga, kalau di neraka kekal di, ya wes pilih dewe. Ayo pilih sendiri. Makanya Rasulullah itu diturunkan ke bumi ini semata-mata untuk memberikan minat zulumati ilan nur, roh yang merasa gelap pada Allah itu supaya ada terangnya, didatangkan hal ini. Tapi banyak di antara umat Islam, entah di bendera apa, tidak mengakui tentang masalah sifat 20 wajib wujudnya Allah. Sifat wajibnya ada, yes, tak maklumi Pak, tak maklumi. Karena orientasi dia, mereka itu kebanyakan dari akal. Coba kalau orientasinya dimasukkan di hati, pasti akan bisa menerima. Yes, berarti yang kekal itu roh. Lewat syariat Allah katakan, ketika jasad dimatikan, nanti roh dikembalikan lagi ila yaumi yub'atsun, dibangkit, berarti roh dikembalikan lagi. Setelah roh itu ada di alam barzah. Ini syariat ya, syariat. Nanti ketika ila yaumi yub'atsun, ketika hari kebangkitan datang setelah kiamat, akan digiring untuk mempertanggungjawabkan di mata Allah. Setelah itu dihisab, dia termasuk golongan roh kekal di neraka ataukah di surga. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat sekarang sudah kita jalani di dunia. Siapapun ruh di antara kita terkubur oleh sifat basariyah, ini sebagai tetanda kalau nanti setelah alam dunia kita tinggalkan, kita pun dalam kebutaan, kita pun dalam kegelapan, kita pun terkubur di dalam alam barzah dengan penuh siksaan Allah. Sama halnya kita ketika saat secara jasmani kita di dunia buta, sumpek nama mboten Pak, sumpek. Sama dengan itu ruhaniah kita, mata hati kita dibutakan oleh nafsu nafsiyah dan amarah lewat sifat basyariyah dengan didokne, dihadapkan wa yastahibbunal hayatad dunya, kesenangan duniawiyah itu dihadapkan terhadap ruhaniah kita. Akhirnya ruhaniah kita condongnya tidak kepada Allah, condongnya hanya kepada selain Allah. Akhirnya tidak bisa klik sadar iling langsung nang Allah pun. Beda kalau roh sudah ada di basirah terkuasai. Niki jalurnya adalah di jalur jannah. Niki ketika di dunia ruhaniah kita ya sudah melemahkan nafsu niki, nafsu nafsiyah dan amarah lewat sifat basariyah ini, maka ruhaniah pasti diajak untuk hanya menghadap, memuji hanya pada Allah. Tidak hanya di dalam salat, ibu wayah ulek-ulek ruhaniah jenengan ati sampene eling semuanya karena Allah, berarti jenengan iki di surga.